Minasan, konnichiwa. Watashi wa Amanda desu. Kore kara kantan ni ohana sasete itadakimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bunke yang ada di buku praktis ini. Nah, bunke-bunke yang akan saya jelaskan itu ada bunke tameni, artinya untuk atau demi, terus ada bunke te imas, te arimas, dan juga kara. Nah, agar minasang lebih paham, saya akan menjelaskan lebih detail di materinya. Oke minasang, ini adalah bentuk bunke yang pertama yang saya pelajari siang hari ini, yaitu ada di poin nomor 17, tameni. Nah, tameni ini artinya itu untuk atau demi dan bisa diartikan juga karena. Untuk bunke tameni ini adalah fungsinya itu menyatakan tujuan, menyatakan penyebab, dan ini lebih formal. Untuk yang menyatakan penyebab ini diartikannya itu karena, ini lebih formal dari bentuk kara. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk tameni, yaitu ada bentuk futsuke, ta, kata benda, partikel no. Yang pertama ini ada futsuke bertemu tameni, artinya itu bisa diartikan untuk atau demi. Contohnya, Nihongo o benkyou suru tameni Nihon e ikimasu. Untuk belajar bahasa Jepang akan pergi ke Jepang. Ini untuk yang bentuk futsuke. Dan untuk bentuk tameni ini biasanya bentuk lampau dan diartikannya itu karena ini menjelaskan suatu penyebab. Lalu yang kedua ini ada bentuk tameni. Untuk bentuk tameni ini bentuk lampau dan bisa diartikan karena. Ini menyatakan penyebab dan lebih formal dari kara ya minasang. Nah, contoh kalimatnya itu ada jiko ga atta tameni densha ga okuremashita. Karena ada kecelakaan, keretanya telah terlambat. Jadi ini menunjukkan suatu penyebabnya minasang ya. Bentuk tameni. Lalu yang ketiga ini ada bentuk kata benda partikel no tameni, bisa diartikan untuk. Contoh kalimatnya ini ada kodomo no tameni kono hon o kaimashita. Untuk anak telah membeli buku ini. Nah, ini untuk bentuk tameni ada futsuke, tameni, kata benda partikel no tameni. Nah, karena bunke tameni ini bisa diartikan karena, di sini saya menjabarkan bunke yang hampir sama dengan tameni, bunke yang artinya karena. Nah, bunke yang artinya karena itu ada apa aja sih minasang? Yang pertama ini ada bentuk te, node, tameni, kara, dan tara. Tara yang artinya kalau sudah. Nah, ini bisa diartikan karena. Jadi ini bunke-bunke yang artinya itu sama, yaitu karena. Selain tameni, ini ada juga bentuk kara di poin 18. Nah, untuk kara ini artinya karena, dari, atau mulai. Nah, biasanya untuk kara yang artinya karena itu bertemu dengan kata benda, dan biasanya itu digunakan untuk menjelaskan alasan pribadi atau sebab langsung yang diikuti oleh hasil atau keputusannya. Jadi kata benda bertemu kara diartikannya itu karena. Nah, ada juga yang bentuk kara artinya dari atau mulai, itu biasanya itu bertemu dengan jarak atau masa waktu. Nah, jarak atau masa waktu bertemu kara artinya mulai dari, biasanya itu digunakan untuk asal tempat dari mana dan waktu mulai kapan. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama ada contoh kara yang artinya karena, yaitu samui kara mado o shimemasu. Karena dingin akan menutup jendela. Dan di sini ada bentuk kara yang artinya mulai atau dari, itu ada astakara gakko ga hajimarimasu. Mulai besok sekolahnya akan dimulai. Nah, oke, sudah ada bentuk tameni dan juga bentuk kara. Nah, tameni dan kara ini bisa diartikan karena, tapi
tergantung dengan konteks kalimat yang minasang buat ya. Jadi bisa diperhatikan nih minasang. Untuk kara yang artinya karena itu biasanya bertemu dengan kata benda. Tapi kalau kara yang artinya dari atau mulai bertemu dengan jarak atau masa waktu seperti itu minasang. Lalu selain tamini dan kara ada juga bentuk yori minasang. Nah, yori ini biasanya kita tahunya tuh artinya daripada, tapi ini setianya lebih tepatnya artinya dari. Mirip dengan kara, tapi ini bentuknya itu lebih formal dan biasanya tuh digunakan untuk menunjukkan asal, tapi lebih formal dari kara. Nah, contoh ke kalimatnya seperti ini. Nihong yori tegami ga todokimashita. Surat dari Jepangnya telah sampai atau telah tiba. Jadi ini diartikan dari atau daripada. Nah, biasanya tuh dalam Nihongjin itu untuk yori diartikannya itu dari. Bisa daripada ataupun dari, tapi lebih sering menggunakan dari. Seperti itu ya minasang. Contohnya dalam suatu surat. Nah, suatu surat itu nama pengirimnya biasanya adalah contohnya Anisang Yori, dari saudara Ani. Jadi Yori itu artinya dari. Oke, udah ada bentuk tameni, bentuk kara, dan bentuk yori ya minasang ya. Lalu lanjut di sini ada di poin 20, 21, 23, dan 34 ada bentuk te imas dan te arimas. Sebenarnya te imas dan te imas ini hampir sama dengan ru tokoro. Tapi untuk ru tokoro itu adalah suatu kegiatan atau suatu aksi yang benar-benar sedang berlangsung atau bisa disebutnya seperti live action gitu ya minasang. Tapi kalau untuk te imas ini masih mengawang-awang, kita tidak tahu tuh hari itu kita melakukan kegiatan itu atau enggak. Contohnya misalnya kita lagi kumpul-kumpul nih sama teman, terus teman kita nanya lagi ngapain nih, terus kita jawab kita lagi belajar bahasa Jepang, tapi kan pada saat itu kita enggak lagi melakukan pembelajaran bahasa Jepang. Jadi untuk hal atau konteks yang seperti itu bisa menggunakan te imas. Te imas ini artinya sedang. Nah, selain sedang ada juga bentuk te imas yang artinya itu kegiatan atau profesi. Biasanya untuk te imas yang artinya sedang dan kegiatan atau profesi ini menggunakan kata kerja aktif dan partikelnya o. Nah, ke contohnya aja nih minasang. Contohnya untuk te imas yang artinya sedang adalah kare wa hon o yondeimasu. Artinya dia sedang membaca buku. Dia laki-laki sedang membaca buku. Nah, ini untuk yang bentuk te imas artinya sedang. Tapi kalau untuk te imas yang artinya kegiatan atau profesi, ini biasanya itu menggunakan objek itu manusia atau tempat. Nah, contoh yang saya ambil adalah Chichi wa ginko de hataraite imasu. Ayah bekerja di bank. Nah, untuk te imas yang artinya kegiatan atau profesi ini menunjukkan suatu kegiatan yang berulang-ulang. Minasang. Contohnya kayak pekerjaan atau kegiatan rutinitas yang selalu berulang-ulang. Bisa misalkan minasang pergi gymnya walaupun pergi ke gymnya itu seminggu sekali, itu bisa menggunakan bentuk te imas minasang, karena itu merupakan kegiatan yang berulang-ulang. Nah, bentuk profesi juga bisa menyatakan bahwa seseorang melakukan profesi tersebut yang berulang-ulang setiap harinya. Nah, karena biasanya itu Nihongjin mengungkapkan profesinya itu menggunakan bentuk te imas karena ini lebih sopan ya, terkesannya itu lebih sopan dan halus seperti itu. Selain te imas yang artinya sedang dan te imas yang artinya kegiatan, ada juga bentuk te imas yang artinya itu dalam keadaan minasang. Nah, untuk te imas yang ini biasanya itu menggunakan kata kerja pasif dengan partikel ga. Contohnya seperti ini, ada doa ga aiteimasu, pintunya dalam keadaan terbuka. Jadi selain te imas itu
bukan cuman artinya itu sedang ya minasang, ada juga bentuk teimas yang artinya kegiatan dan dalam keadaan. Nah, ini bisa menjadi pembedanya, yaitu kata kerjanya menggunakan kata kerja aktif ataupun pasif, dan partikelnya itu partikel o dan ga. Kalau partikel o biasanya menggunakan. Jadi minasang, selain bentuk teimas yang artinya sedang dan kegiatan, ini ada juga bentuk teimas yang artinya itu dalam keadaan. Nah, biasanya untuk teimas yang artinya dalam keadaan, ini menggunakan kata kerja pasif dengan partikel ga. Nah, contoh kalimatnya ada doa ga ait teimas. Pintunya dalam keadaan terbuka. Seperti itu minasang. Jadi teimas itu bukan hanya artinya sedang aja ya minasang, tapi ada artinya kegiatan atau profesi. Ini menunjukkan suatu kegiatan yang berulang-ulang, dan ada bentuk teimas yang artinya itu dalam keadaan menggunakan partikel ga dan kata kerja pasif. Seperti itu minasang. Jadi minasang bisa diperhatikan ya, dalam suatu kalimat itu diperhatikan partikelnya dan juga kata kerjanya. Jadi kalau menggunakan kata kerja aktif itu antara teimas artinya sedang atau teimas artinya kegiatan ataupun profesi. Nah, kalau untuk teimas yang yang menggunakan kata kerja pasif dan partikel ga itu udah pasti menunjukkan ke teimas yang artinya dalam keadaan. Nah, selain teimas ada juga bentuk tearimas nih minasang. Tearimas artinya dalam keadaan ter atau di. Nah, ini untuk tearimas itu menggunakan kata kerja aktif dengan partikel ga ya minasang. Partikel ga, walaupun aktif ini tetap menggunakan partikel ga. Nah, contohnya seperti ini. Nama ega kait tearimas. Nama dalam keadaan tertulis. Seperti itu. Jadi ini bentuk teimas dan tearimas yang ada di poin nomor 20, 21, 23 dan 34. Nah, untuk mengetahui kata kerja itu aktif atau pasif itu dilihat dari vokal sebelum masnya nih minasang. Biasanya untuk kata kerja aktif, vokal e sebelum mas itu merupakan kata kerja aktif. Tapi kalau kata kerja yang berlawanan yang mempunyai persamaan itu dilihat juga dari vokal sebelum masnya. Nah, kalau untuk kata kerjanya vokal e sebelum mas itu bisa dipastikan bentuk pasif, karena vokal e bertemu dengan vokal si mas ini pasti kalah minasang. Jadi yang menunjukkan kata kerja aktif adalah vokal si, yaitu si mas. Seperti itu. Nah, contohnya kayak gini. Yogoremas dan yogoshimas. Nah, walaupun ini vokalnya e sebelum mas, tapi ini kata kerja pasif, karena untuk vokal e bertemu dengan vokal shi ini yang ditandai dengan kata kerja aktif. Oke, lanjut saja minasang di bunke terakhir di poin 23 ada bentuk sono mama atau mama. Nah, biasanya itu sono mama diartikan membiarkan begitu saja, tapi ini artinya tuh lebih ke dalam keadaan atau bisa juga diartikan biarkan begitu saja. Nah, untuk sono mama ini ada bentuk ta mama. Nah, untuk ta mama ini adalah bentuk kalimat positif, dan kalimat negatifnya ada bentuk nai mama. Nah, contohnya kayak gini. Kutsu o haita mama heani hairimashita. Ini bentuk tamama ya, bentuk yang positifnya. Kalau untuk bentuk yang negatif ini ada gohang o tabenai mama dekakemashita. Seperti itu. Ini untuk bunkei sono mama. Jadi minasang, untuk bunkei mama ini artinya itu arti dasarnya tetap dalam keadaan yang sama apa adanya, tanpa perubahan dan dibiarkan seperti kondisi awal. Intinya sesuatu terjadi atau dibiarkan dalam keadaan sebelumnya. Seperti itu.
Dan fungsi dari Bunkei Mama ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kondisi tetap seperti semula. Jadi melakukan sesuatu tanpa mengubah kondisi awalnya seperti ini minasang. Contohnya ini ada kata benda. Nah, di sini untuk kata bendanya itu kita menggunakan partikel no ya minasang. Nah, sono mama matte kudasai, tolong tunggu dalam keadaan seperti itu. Jadi ini melakukan sesuatu tanpa mengubah kondisi awal. Nah, untuk perubahannya itu ada perubahan bentuk ta, nai, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda partikel no. Seperti itu. Oke, ini ada penjelasan terakhir ya minasang. Oke, ini ada ini ada penjelasan terakhir nih minasang, yaitu penjelasan teori satuan. Nah, biasanya untuk teori satuan ini ada bentuk yang spesialnya nih minasang. Jadi minasang bisa dihafalkan yang bentuk spesialnya aja. Nah, contohnya seperti ini ya minasang. Nah, ini untuk kolom-kolom yang tidak diisi, ini diisi menggunakan dengan angka yang normal ya minasang. Contohnya kayak butir ini. Nah, untuk satuan butir itu adalah ko. Untuk satu butir menggunakan iko, ini spesial ya minasang, iko. 2 butir niko, 3 butir sangko. Jadi yang kosong di kolomnya ini adalah bentuk biasa, bentuk normalnya. Nah, ini yang bentuk spesialnya ada iko 1 butir, ada roko 6 butir, hako 8 butir, dan juko 10 butir. Nah, jika di bawah ke 10, contoh 11, 12, itu seperti biasa, tapi jika 11 nih contohnya minasang ada juiko, jadi untuk 10, karena 11 itu adalah 10 dikali 1, jadi 10-nya normal menggunakan ju, dan satunya itu menggunakan iko, jadi kembali ke atas minasang. Contohnya kalau 11 di 11 butir ini ada juiko. Nah, iko ini dari 1 butir, seperti itu ya minasang. Oke, kayaknya sampai sini dulu untuk penjelasan dari materi di buku praktis hari ini minasang. Domo arigatou gozaimasu. Matane.